Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, asyukurillah, tak ucap kita kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita kesehatan, yang selalu memberi kita nikmat iman. Pada pertemuan pertama kali ini setelah kita kurang lebih sebulan tidak bertemu waktu semester ganjil, alhamdulillah kita sekarang sudah semester genap. Berarti selama kalian di MBS ini waktunya semakin sedikit teman-teman semua. Saya ucapkan selamat, kalian sudah masuk ke semester genap. Pada kelas 9 tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu bab 4, yaitu persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita mengawali pembelajaran kurang lebih selama 10 menit ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita bisa masuk ke dalam otak serta biar lancar. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Itu adalah judul pada pertemuan pertama kali ini di semester genap, teman-teman. Persatuan dan keberagaman. Berarti kita ada dua judul, kita ada dua bahasan. Yang pertama persatuan, yang kedua keberagaman. Yang pertama, persatuan dan keberagaman ini mempunyai bidang atau mempunyai bisa dibilang definisi-definisi yang nanti akan digabungkan. Yang pertama, jika kita ingin adanya persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia ini, maka kita harus menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika artinya kita semua sama dengan menjaga kemajemukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Kenapa Bapak bilang kemajemukan? Karena negara ini dibangun terdiri atas ratusan suku, ratusan budaya, puluhan ras, bahkan ratusan bahasa, bahkan ribuan bahasa dan adat istiadat serta beberapa agama yang sudah disahkan di Indonesia. Jadi tidak hanya satu agama, tidak hanya satu golongan, 10 golongan, 10 suku, 10 ras, tapi di sini terdiri dari beribu-ribu bahasa, beratus-ratus suku. Maka dari itu disebutlah kemajemukan. Majemuk, masyarakat yang mempunyai banyak komplektivitas, yang mempunyai banyak atau beragam budaya, bahasa, agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjaga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu. Itu sama dengan menjaga utuhan NKRI. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan persatuan? Wawasan Nusantara salah satu untuk melihat bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara ialah cara pandang suatu bangsa dan lingkungannya berdasarkan falsafah, itu tulisannya falsafah, dan sejarah bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi bisa dibilang wawasan Nusantara artinya kita belajar dulu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita belajar dulu karakter bangsa Indonesia ini seperti apa, teman-teman semua. Ketika kita sudah belajar bagaimana karakter yang sebenarnya bangsa Indonesia, berarti kita sudah bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita bisa mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terpecah belah. Karena kita sadar bagaimana keragaman bangsa Indonesia sangat erat dan sangat banyak. Kalau kita sadar ternyata kita berbeda-beda, sudah pasti kita mengetahui bagaimana wawasan Nusantara. Karena apa? Wawasan Nusantara ketika kita sudah tahu dengan wawasan Nusantara, berarti kita sudah bisa, kita mau mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa ini, teman-teman semua.
tadi Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua wawasan Nusantara. Lanjut. Nah, konsep wawasan Nusantara ini kurang lebih ada 4. Namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas 2 dulu teman-teman semua. Yang pertama ada konsep kesatuan politik, yang kedua ada konsep kesatuan ekonomi. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas di poin ketiga dan poin keempat. Yang poin ketiga yaitu konsep kesatuan sosial budaya, dan yang keempat yaitu konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Lanjut teman-teman, konsep kesatuan politik. Kesatuan wilayah Nusantara merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi satu dari kesatuan Sabang sampai Merauke itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Politik di sini diterapkan yaitu apa? Dengan politik otonomi daerah. Dan semuanya menjadi satu kesatuan. Tidak boleh tercerai-berai. Berbagai suku, bahasa, budaya dan lain-lain merupakan khasanah yang harus dijaga bersama-sama. Karena itu merupakan keberagaman masyarakat Indonesia yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian ingat-ingat ketika kita berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Rakyat Indonesia harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan keberagaman yang hakiki. Artinya kita harus mempunyai kesatuan yang bagus, kita harus bersatu, kita tidak mudah untuk untuk diadu domba agar tidak tercerai-berai. Ketiga konsep ini masuk ke dalam kesatuan politik. Karena biasanya ketiga subbahasan ini biasanya dimasuki oleh unsur-unsur politik atau untuk kepentingan politik. Lanjut, konsep kesatuan ekonomi. Sebentar teman-teman semua. Konsep kesatuan ekonomi yang pertama yaitu kekayaan milik Nusantara dikelola dan dinikmati untuk masyarakat Indonesia. Dalam tadi kesatuan politik dari Sabang sampai Merauke, semua kekayaan itu milik Nusantara. Kalau di dalam konsep kesatuan ekonomi, kekayaan tersebut dikelola dan dinikmati untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk masyarakat luar negeri, tapi dikelola oleh Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang, baik daerah, kota maupun di pelosok harus seimbang. Yang terakhir, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan atau asas kekeluargaan, menggunakan asas kekeluargaan dan untuk kemakmuran bersama. Jadi penerapan perekonomian di wilayah Nusantara itu menggunakan asas kekeluargaan serta untuk kemakmuran bersama. Tidak boleh untuk kemakmuran perseorangan, tidak boleh untuk presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Daerah dan lain sebagainya. Tapi semua untuk seluruh rakyat Indonesia. Lebih seperti itu teman-teman semua. Pembahasan dalam pertemuan kali ini, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ketika press conference nanti insya Allah bakal menyelenggarakan press conference. Baik, jazakumullah, terima kasih teman-teman kelas 9A dan kelas 9B yang sudah memperhatikan pada video ini, pertemuan pertama kali ini. Semoga ilmu dan pengetahuannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Abang ucapkan jazakumullah yang sudah memperhatikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu video part kedua atau bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.